Belakangan ini ada sebuah live stream yang viral banget. Isinya, wah, narasinya berani banget soal konflik Iran-Israel. Nah, di sini kita bakal coba bedah argumen-argumen utamanya, biar kita ngerti sudut pandang mereka yang unik ini. Yuk, langsung aja kita mulai. Mereka tuh nggak pakai basa-basi, langsung aja ngelempar klaim yang super dramatis. Katanya nih, ini bukan lagi sekedar ketegangan regional biasa. Menurut mereka, dunia ini udah resmi masuk ke fase awal konflik global baru. Dan ya, mereka menyebutnya Perang Dunia Ketiga. Terus, apa sih yang bikin eskalasi sekarang ini beda dari yang sudah-sudah? Nah, menurut sumber ini, ada satu perubahan mendasar yang terjadi, dan perubahan ini mengubah segalanya. Nah, ini dia definisi kunci dari mereka. Jadi, menurut mereka garis batasnya itu udah dilewati. Fase yang isinya cuma ancaman-ancaman aja atau yang kita kenal sebagai perang dingin, itu udah selesai. Sekarang, dengan adanya serangan fisik langsung antara Iran dan Israel, yang bisa jadi ngelibatin negara-negara besar lain, ini tandanya perang panas skala global udah dimulai. Oke, biar kita benar-benar paham kenapa semua ini kejadiannya sekarang, sumber ini ngajak kita buat mundur jauh ke belakang. Jauh ya, bukan cuma lihat berita beberapa bulan terakhir. Mereka yakin banget kalau akar masalahnya itu jauh lebih dalam dari yang kita kira. Jadi, timeline ini penting banget katanya. Kita mulai dari tahun 1948, pas negara Israel dibentuk. Dan cara mereka membingkai ini tuh cukup kontroversial. Terus kita lompat ke 1979, di mana revolusi Iran bener-bener ngubah total peta persekutuan di sana. Nah, terakhir, di zaman kita sekarang, ada perjanjian nuklir dan keluarnya es dari perjanjian itu, yang menurut mereka jadi pemicu langsung krisis yang kita lihat hari ini. Mereka pakai istilah yang, wah, kuat banget, proyek kolonisasi. Jadi, dari kacamata mereka, pembentukan Israel itu bukan kejadian biasa yang berdiri sendiri. Bukan. Ini tuh dianggap sebagai rencana jangka panjang dari Barat buat ngejaga supaya Timur Tengah itu nggak pernah stabil. Tujuannya, biar mereka bisa terus pegang kendali di sana. Dan buat nguatin argumen proyek kolonisasi ini, mereka nunjukin satu angka yang gede banget. Mereka bilang, angka ini adalah total bantuan militer dan ekonomi dalam rupiah ya, yang dikasih Amerika Serikat ke Israel dari tahun 1948 sampai proyeksi tahun 2025 nanti. Wow, ini kan investasi finansial yang luar biasa masif. Oke, sekarang coba kita lihat gambaran besarnya ya. Sumber ini bilang, ini tuh bukan sekedar konflik regional loh. Jauh dari itu, ini sebenarnya adalah perang proksi yang lagi dimainin di panggung global. Semacam papan catur raksasa antara dua blok kekuatan besar yang saling sikut. Nah, begini cara mereka membagi dunia. Di satu sudut ada blok barat pimpinan Amerika. Di sudut lain ada blok timur yang digawangi Tiongkok dan Rusia, dengan Iran sebagai salah satu sekutu utamanya. Jadi logikanya gini, kalau Iran diserang, itu sama aja kayak nyerang seluruh blok timur. Paham kan maksudnya? Ternyata persaingan antar blok ini bukan hal baru menurut mereka. Mereka malah ngenalin sebuah teori siklus sejarah. Katanya, dunia ini ngalamin pergeseran kekuatan besar-besaran tiap sekitar 80 tahun sekali. Dan yang bikin ngeri, pergeseran ini hampir selalu diikutin sama perang besar. Coba kita hitung. Perang Dunia II selesai tahun 1945. Itu kan udah sekitar 80 tahun lalu. Jadi menurut mereka, ya kita udah masuk waktunya untuk siklus berikutnya. Nah, di bagian ini, narasinya mulai masuk ke ranah yang paling spekulatif. Sumber ini mulai nyambung-nyambungin kejadian geopolitik modern dengan eskatologi Islam atau ilmu tentang akhir zaman. Jadi, pertanyaannya, gimana caranya mereka bisa nyambungin konflik geopolitik zaman sekarang dengan ramalan agama kuno? Nah, ini nih inti dari analisis mereka yang paling bikin orang, mikir. Mereka mulai lihat ada pola-pola dan kebetulan-kebetulan yang kata mereka udah terlalu banyak buat dianggap angin lalu. Oke, sebelum kita lanjut, kita perlu paham dulu satu istilah penting ini, Dajjal. Jadi, dalam eskatologi Islam, Dajjal itu adalah sosok sentral di ramalan akhir zaman. Bisa dibilang semacam Mesias palsu atau antikristus yang digambarkan sebagai penipu ulung. Nah, angka ini jadi kunci argumen mereka selanjutnya. 70.000. Ingat-ingat angka ini ya. Pertanyaannya, gimana cara mereka nyambungin semua benang merahnya? Oke, jadi begini alur pikir mereka. Pertama, ada hadis atau tradisi kenabian yang bilang kalau Dajjal nanti akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Isfahan, sebuah kota di Iran. Kedua, mereka bikin skenario. Gimana kalau Israel berhasil ngalahin dan menduduki Iran? Mereka bisa aja kan nempatin 70.000 pengikut di Isfahan.
Terus yang ketiga, dan ini yang bikin merinding, mereka nunjukin berita baru-baru ini kalau Israel lagi mobilisasi 70.000 tentara cadangan. Buat mereka, tiga hal ini, wah, ini terlalu banyak kebetulan. Dan akhirnya, kita sampai di bagian penutup dari argumen mereka. Di sini, mereka ngebahas apa yang mereka anggap sebagai langkah pamungkas dalam permainan kekuasaan global ini, yaitu sebuah inisiatif internasional baru yang mereka kritik habis-habisan. Nama organisasinya Board of Peace atau BOP. Tapi menurut sumber ini, organisasi yang dipimpin Donald Trump ini bukan datang sebagai solusi, malah sebaliknya, dianggap bagian dari masalah. Mereka menyoroti tujuan-tujuan resminya, yang kata mereka cuma kedok buat nutupin agenda yang jauh lebih besar. Sumber ini coba ngebongkar rencana BOP ini. Menurut mereka, perdamaian yang ditawarin itu berat sebelah banget. Coba bayangin, pejuang Palestina dilucuti senjatanya, sementara militer Israel dibiarin bersenjata lengkap. Terus pembangunan kembali Gaza diserahin ke pihak luar. Nah, buat mereka ini sih bukan rencana damai. Ini namanya rencana pengambilan alihan total. Dan disinilah kita sampai pada inti argumen mereka. Jadi pertanyaannya, apakah kita ini cuma lagi nonton siklus brutal 80 tahunan pergeseran kekuasaan global yang diatur sama elit-elit tersembunyi? Atau jangan-jangan kita lagi menyaksikan sebuah ramalan kuno yang terungkap di depan mata kita? Sumber ini nggak ngasih jawaban pasti sih. Mereka cuma menyajikan kepingan-kepingan puzzle ini dan ngebiarin kita buat mikir yang mana yang sebenarnya terjadi.